Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Saya akan melanjutkan belajar seri Laravel ya. Sebelumnya kita sudah belajar seri Laravel itu yang seri ke 5 sekarang ya. Kelima itu kita akan belajar membuat kelas aktif ya dan berbagai komponen lainnya. Oke, langsung saja. Caranya kalian buka Visual Studio kalian. Ya, dan kalian pilih projectnya. Di sini seperti biasa pilih file ya seperti biasa ya yang kalian lakukan, desktop, application sini. Oke. Kalian sudah, habis itu setelah sudah kalian jalankan ya. Kita hapus dulu terminalnya, kalian pergi ke sini terminal, kemudian new terminal. Di bagian sini kalian ganti jadi git bash. Oke. Kemudian kalian bisa jalankan php artisan server seperti ini. Oke, sudah jalan ya. Itu sudah jalan di localhost 8000. Kalian follow link. Oke, sekarang kita rubah. Kita pertama mau bikin kelas aktif dulu sama title ya. Oke, gimana sih? Kita pergi ke halaman routes di bagian webs di sini. Kita di bagian dashboard, di bagian return di sini kita kasih koma, kemudian kasih pagar sini. Dan kita kasih title ya. Title sama dengan ini halaman home, berarti home saja ya. Kemudian di sini juga kita kasih title lagi. Title isinya ini halaman profile ya. Profile. Kita kasih koma karena di bawahnya ada array ya. Kemudian di halaman about sama koma kita kasih ini bukan kurung kurawa ya, tapi kurung siku. Ini ke bawah. Kemudian kalian kasih title juga, title di sini title ini yang masuk ya. Nah, ini sini ininya titlenya berarti about ya. About kita ikutin aja. Kemudian di konten juga kita kasih koma, kemudian sama kasih title. Isinya kita kasih konten. Oke, kemudian kita itu pergi ke bagian ini ya, resource di bagian view, itu di bagian main blade di sini. Di main blade kan dia masih dokumen ya teman-teman. Nah tuh di main blade, kemudian kalian ketikkan saja halaman, kemudian seperti ini title. Nah, kita coba reload. Nah, ini halaman home ya. Kita klik halaman home, ini halaman profile, ini halaman konten. Oh, halaman konten ada error ya. Kita cek di bagian halaman konten. Tuh, taruh. Kita perbaikin halaman kontennya ya. Kita ganti ini konten. Kok ini juga ganti konten seperti ini. Kita reload ulang. Apa tuh class out, bentar. Ini kurang route ya, tipu ya, maaf. Oke,
Kemudian kita pergi ke bagian partial di navbar, kita rubah backgroundnya jadi info. Terserah kalian mau rubah atau enggak, saya mau dirubah. Oke, kemudian kita akan nampilin kelas aktif ya. Jadi kelas aktif berdasarkan title-nya. Kalau misalkan kita diklik itu kan nanti muncul nih. Nah, kita lihat pergi ke navbar blade, kemudian di bagian kelas href class navlink di sini kalian ketikkan 2 kali ya, kemudian ketikkan variable title, tutup dulu sini title variable ya, karena kita akan ambil variable title itu sama dengan itu nilainya profile ya. Kalau ini profile, kemudian di sininya itu tanda tanya petik aktif ya, kemudian di sininya kosongkan saja. Harusnya ketika saya klik profile itu dia aktif. Oke ya, aktif ya. Kita kopikan saja ke bawahnya di sini, di bagian sini, kemudian di bagian sini. Tapi kita rubah ya di bagian ininya, bagian profilnya kita ubah jadi konten, di bagian aboutnya kita rubah jadi about. Oke, kita cek dulu. Kita cek di konten, halaman konten, about, halaman about ya. Oke, di sini saya mau kasih konten ya. Berarti kita nanti di sini bikin variabel dulu ya. Di sini variabel konten post, konten variable post, kemudian sama dengan, karena ini array statik ya, jadi kita masukkan dalam array, kemudian bukan kurung kurawa ya, tapi kurung siku seperti ini. Kemudian ketik judul utama, judul, kemudian isinya apa, saya ketik saja judul pertama, artikel saya misalkan. Kemudian kalian bisa shift alt bawah, jangan lupa pisahkan dengan tanda koma ya, karena ini di dalam array. Kemudian kita rubah ininya jadi author. Autornya siapa? Autornya itu misalkan ini nama saya ya. Kemudian di bagian author ini kan bagian konten ya, berarti konten. Nah, kalian bisa ketikkan saja di bagian sini, ketik cari kata lorem. Nah, di sini kalian klik, kalian bisa copy aja dari sini. Copy, masukin ke sini katanya. Nah, masukin sini, ada enter. Oke, sudah, balik lagi. Kalian bikin 2 artikel saja, ini kasih koma ya, kemudian kita copy ininya, alt shift bawah. Oke, kemudian kita ganti ini jadi kedua, penuh autornya ganti jadi Tika Anissa misalkan. Kemudian kita kan rencananya mau manggil ini konten post, berarti kita di sini kasih koma, kemudian enter, kita buat variabel bukan konten ya, nanti kita akan lempar ke post ini konten, kemudian itu isinya dari konten post ya, konten post. Nah, kemudian di sini error karena dia kenapa bisa error, karena dia nggak kebaca si halaman si variabel kontennya. Jadi gimana caranya? Kita cut ininya, Ctrl X, masukkan di dalam route di sini, di atas return kalian paste saja. Nah, enter. Oke, kita lihat ada error enggak? Ctrl. Oke, nggak ada ya. Oke, kita balik lagi ke bagian konten ya di sini. Kalian bisa cek di sini. Kalian tekan add.
huruf add ya, add gini dd. Ini sama aja kayak vardam ya, cuman bawaan dari Laravel. Kemudian kalian cek konten apakah datanya udah ada. Kalau udah ada berarti nanti dia bisa berupa array string ya. Kita reload. Nah di sini udah ada ya, datanya udah muncul. Nih data kosong, data 1. Nah di sini kalian bisa tinggal pakai. Oke, gimana caranya? Kita komen dulu Ctrl/, kemudian kita ambil Bootstrap ya, CSS Bootstrap. Kita mau pakai ini, mau pakai card ya, card. Kita cari card sebentar. Kayaknya ini cocok dah, kita pakai ini dah. Kemudian kalian pastekan di sini, save, kita reload. Oke, seperti ini. Ini karena terlalu dekat, kita bisa akalin pakai menggunakan BR ya. Di sini kita BR baris lain 2 kali aja, biar agak terlalu jauh. Nah seperti ini kan agak mendingan ya. Oke, saya rencananya mau looping data yang tadi, yang dari konten itu gimana caranya. Oke, untuk ngelooping data itu kita akan menggunakan for each ya. Berarti di sini kita add for each, buka for each dulu. Nah yang mau di for each itu apa? Yang mau di for each itu variable konten ya, yang dari root tadi, konten as. Aliasnya apa? Saya kasih alias value aja ya, value. Nah kemudian end for each nya di mana? End for each nya di bawah di sini. Nah kemudian ketika udah, saya mau tampilin datanya di sini. Misalkan berarti ini feature itu judulnya ya, berarti kita tinggal seperti ini aja. Kemudian value itu isinya apa? Isinya berarti judul ya, seperti ini. Kita coba, kita reload, kontrol. Oke, udah muncul ya. Karena ini terlalu berepetan, kita kasih BR ya di sini. Jadi buat ngakalin biar dia nggak terlalu dempet. Coba kita coba. Oke, agak mending ya, ada space satu ini. Kemudian di bagian sini ini kita harusnya pakai judul saja ya. Ini judul, taruh ini judul, di sini judul. Berarti ini nanti kita pakai date saja ya. Oke, judul, kemudian di sini isinya ya. Di sini isinya berarti kontennya, konten kan seperti ini. Kita reload. Oke, kemudian di sini penulisnya. Saya mau kasih background, berarti author seperti ini ya. Oke, kita reload lagi. Oke, udah berubah ya. Kemudian saya mau kasih tanggal ya, berarti di sini berarti date. Kemudian date-nya itu gimana ya? Tanggal itu kan berarti sebentar. Misalkan 20/12/2024. Coba kalau gini bisa nggak dia? Oke, coba kita panggil date ini. Coba kita ke konten, di bagian sini kita panggil date. Oke, date. Apakah muncul? Reload. Apa tuh? Salah katanya. Gimana, tahun terbit aja lah ya. Apa publish berarti harus pakai tanggal. Publish gini. Nah berarti di sininya itu 20 012 2024 seperti ini dulu ya.
ini masih error. Kita copy ini publishnya di bagian konten di sini ya. Coba kita reload lagi. Apa tuh? Index publish. Publish di sininya harus ada satu lagi publish. Coba kita reload. Oke. Jadi muncul ya. Ini kita bedain, ini bulan 11 misalnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita sudah buat halaman konten ya. Ini tapi kontennya ini kita masih konten statis. Kemudian di sini ada about. Nanti kita bakal bikin tambah di sini. Nanti ada button. Kemudian untuk halaman cardnya saya mau perbaikin ya, mau bagusin. Saya ambil card dulu. Misal. Nah, saya mau pakai ini kayaknya. Oke, kita pergi ke halaman profile di sini. Saya mau bagusin profilnya. Berarti di sini. Nah, kemudian di bagian IMG-nya kalian bisa Ctrl X. Di sini tuh dia Ctrl X, berarti taruh di sini ya. Ctrl Z dulu, kita kopikan bagian ini ya. Ctrl X, pastekan di sini. Paste, kemudian di bagian ALT-nya kita pakai ini. Script Ctrl X, ini ALT ya. Pastekan di sini. Oke, kemudian ke besarnya kita kasih besar 80. Oke, ini hapus. Kemudian kita kasih name. Di sini card titelnya kan name saya. Kemudian jenisnya di sini jenis, pastikan saja. Kemudian di sini alamat. Oke, paste. Kita reload lagi ya, cek. Oke, udah agak mendingan, tapi ada tadi nggak ketutup ini ya. Coba kita reload lagi. Oh, apa nih? Oh, ini ya. Coba kita reload. Oke, tapi kita di sini jangan 80. Biarin bawaan dia. Oke, kemudian ini hapus. Oke. Nah, halaman profile. Oke, kita udah buat halaman profile. Ini halaman home, konten. Ini kontennya ya. Kemudian ini halaman profilenya. Ini nanti ini halaman about. Untuk halaman about saya lihat dulu di Bootstrap mau pakai apa ya. Mau pakai apa sebentar. Ini aja lah ya.
Kita copy ini, kita taruh di halaman about. About di sini, pastekan di sini. Nah, kita reload halaman aboutnya. Ini terlalu dempet ya, kita kasih alternatif seperti biasa, baris baru atau line baru, biar dia turun satu tingkat. Oke. Di sini di bagian web, di bagian about itu belum ada ya, saya kasih koma dulu. Name berarti ya, nama saya nanti. Kemudian kasih koma, kalian kasih lagi misalkan lulusan, misalkan tentang diri kalian saja ya. Kemudian bisa di sini kemudian alamat misalkan